Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Karimah, NPM 2210100363. Pada bagian video ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar delik pers. Tema ini menurut saya sangat penting dikarenakan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Pers memiliki fungsi untuk mengkontrol kekuasaan serta memberikan informasi kepada masyarakat dan juga menjadi ruang diskusi publik. Namun, dengan demikian, pers juga memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran, baik sengaja maupun tidak, sehingga dalam perkaitannya, pers tidak bisa benar-benar bebas tanpa adanya batas. Disinilah muncul konsep delik pers, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik atau produk pers. Pada presentasi saya kali ini, saya akan membahas secara lengkap mulai dengan pengertian pers, dasar hukum kebebasannya, dan juga pengertian delik pers itu sendiri, jenis-jenisnya, dan hubungan antara kebebasan pers dan batasan hukum, sehingga kemudian juga adanya contoh kasus nyata di Indonesia. Dan saya harap dengan pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana pers bekerja dalam kerangka hukum nasional. Pertama-tama kita masuk ke dalam pengertian pers dan perannya. Untuk memahami delik pers itu sendiri, pertama-tama kita harus memahami apa itu pers. Pada menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang massa melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, mengolah, menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data lainnya melalui berbagai media, termasuk media digital itu sendiri. Secara fungsional, pers memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi informasi, yang bagaimana dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Tanpa pers, masyarakat akan kehilangan akses terhadap berita-berita publik. Adanya fungsi edukasi. Di sini pers mendidik masyarakat tentang isu-isu yang sedang berkembang seperti politik, hukum, keresahan ekonomi, dan juga sebagainya. Dan juga adanya fungsi edukasi. Di sini pers mendidik masyarakat tentang bagaimana isu-isu yang sedang berkembang seperti politik, hukum, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Dan juga ada fungsi kontrol sosial atau social control. Pers mengawasi jalannya pemerintahan, kebijakan publik, serta perilaku pejabat. Fungsi ini sangat penting dalam negara demokrasi. Kemudian adanya juga fungsi hiburan atau bisa kita sebut sebagai entertainment. Pers juga berfungsi menghibur, misalnya melalui cara hiburan, seni, atau budaya. Dari 4 fungsi di atas, dengan saya jabarkan tadi, bahwa peran pers sangat strategis, berpengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Oleh karena itu, pers diberikan kebebasan, tetapi kebebasan tersebut memiliki batas agar tidak merugikan orang lain. Kita masuk ke dalam kebebasan pers dan dasar hukumnya. Kebebasan pers di Indonesia itu dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-Undang pers memberikan jaminan kebebasan kepada pers untuk mencari dan memperoleh dan menyebarkan informasi tanpa takut adanya campur tangan dari pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa pers tidak akan dikenakan penyensoran, perendelan, atau pelanggaran siaran. Sekali lagi, kebebasan itu bukan berarti bebas sepenuhnya. Pers juga harus bertanggung jawab dalam menjaga etika, tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak merugikan kehormatan orang-orang lain. Kita masuk ke dalam bagian inti, yaitu pengertian delik pers itu sendiri. Apa itu delik pers? Delik pers adalah segala bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media pers atau berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Delik pers terjadi ketika sebuah produk pers, baik artikel,
atau berita informasi digital atau laporan investigasi yang mengandung unsur-unsur tindak pidana seperti fitnah, pencemaran nama baik, berita bohong, atau penyebaran kebencian. Delik pers juga berbeda dengan delik umum. Kita bisa sebut delik pers itu berbeda dengan delik umum dikarenakan delik pers itu objeknya adalah produk jurnalistik, bukan perkataan atau pentingnya sebuah personal. Kemudian juga delik pers itu pelakunya biasanya adalah wartawan dan atau perusahaan pers, dan juga penyelesaiannya diprioritaskan melalui mekanisme dewan pers, bukan pidana murni. Landasan etikanya adalah kode etik jurnalistik. Dengan demikian, delik pers ditempatkan sebagai delik khusus yang memiliki karakteristik yang cukup unik. Bagaimana dasar hukum delik pers? Delik pers memiliki sejumlah dasar hukum antara Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada pasal 5 yang menegaskan pers wajib memberitakan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Pada pasal 18 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerjanya jurnalistik. Pada Undang-Undang Pers memberikan mekanisme kasus penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers itu sendiri. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa pasal juga dapat digunakan apabila produk pers dinilai sebagai tindak pidana, seperti adanya pasal 310-311 KUHP, pencemaran nama baik. Pada pasal 390 kita bisa sebut penyiaran berita bohong, dan pada pasal 156-157 itu kita bisa sebut dengan ujaran kebencian. Pada pasal 207-208 yang berisi penghinaan terhadap penguasa. Namun, KUHP tidak hanya berlaku apabila kasus tersebut tidak diselesaikan melalui Dewan Pers atau jika produk tersebut bukan produk jurnalistik. Karakteristik delik pers. Delik pers memiliki ciri khas sebagaimana yang disebutkan berhubungan dengan kegiatan jurnalistik. Segala tindak pidana yang muncul dalam proses peliputan, penulisan berita, editing, hingga publikasi, dan juga adanya produk pers. Harus ada berita atau tulisan yang diterbitkan, bukan omongan lisan, dan juga ada unsur kesalahan atau mens rea. Berita dibuat dengan niat buruk yang tersebut akan menjadi tidak berimbangnya atau mengandung kesalahan fatal. Bersumber dari tindakan tidak profesionalnya wartawan jika berita dibuat oleh masyarakat, kemudian bersumber dari tindakan profesionalnya wartawan. Jika berita dibuat oleh masyarakat biasa, itu bukan bisa disebut pers. Pada saat masyarakat biasa yang menyebarkan sesuatu hal ke media sosial, itu melainkan bisa kita sebut sebagai delik ITE. Jenis-jenis delik pers ada beberapa di sini yang akan saya jabarkan, yaitu yang pertama, jenis pencemaran nama baik melalui pers. Itu maksudnya adalah ketika pers memberitakan hal yang merugikan nama baik seseorang tanpa bukti yang kuat, bisa kita sebut pencemaran nama baik. Dan yang kedua, fitnah melalui pers, itu sebagaimana berita yang berisi tuduhan palsu dan sengaja untuk merusak reputasi seseorang. Penyebaran berita bohong atau hoax, jika pers menyebarkan berita tanpa verifikasi dan menyebabkan keresahan publik, itu dapat disebut penyebaran hoax. Kemudian adanya penghinaan dan penistaan melalui tulisan, gambar, atau laporan investigasi yang melecehkan pihak-pihak tertentu. Penyebaran kebencian atau hate speech, atau berita yang mendorong pemusuhan terhadap kelompok agama, ras, suku, golongan-golongan tertentu. Semua tindakan yang saya sebutkan dan saya jabarkan tersebut itu dapat dikategorikan sebagai delik pers apabila dilakukan melalui media pers dalam konteks kerja samanya dengan jurnalistik. Bagaimana cara penyelesaiannya delik pers di Indonesia? Dengan caranya Indonesia itu dengan mengutamakan jalur etik dan mediasi bukan pidana. Melalui Dewan Pers itu wajib dilakukan, yang dengan sebagaimana sesuai pada Undang-Undang Pers, penyelesaian sengketa harus terlebih dahulu dilaporkan ke Dewan Pers. Melalui mekanisme penilaian pelanggaran kode etik rekomendasi Dewan Pers. Jika Dewan Pers menilai bahwa kasus tersebut merupakan produk pers, maka penyelesaiannya dilakukan secara etik bukan secara pidana. Jalur pengadilan pidana.
itu hanya dapat ditempuh apabila Dewan Pers menyatakan produk tersebut bukan produk pers, atau adanya niat jahat, rekayasa, dan tindakan kriminalitas yang serius. Dengan demikian, hukum memprioritaskan pendekatan restoratif bukan represif. Hubungan antara kebebasan pers dan delik pers. Kita masuk ke dalam ranah pencocoklogian antara hubungannya, yaitu banyak yang salah paham di sini bahwa kebebasan pers berarti wartawan boleh menulis apapun. Padahal kebebasan melalui itu disebut sebagaimana harus adanya tanggung jawab, dan hubungannya itu dapat disebut dengan kebebasan pers adalah hak pers bebas dari tekanan, dan hubungannya dapat kita ringkas yaitu sebagaimana kebebasan pers adalah hak pers dan bebas dari tekanan sensor dan pemberendelan pemerintahan. Delik pers adalah batasan jika pers menyalahgunakan suatu kebebasan itu, maka adanya sanksi etik atau pidana. Kemudian delik pers adalah batasan jika pers menyalahgunakan kebebasan itu, maka ada sanksi etik atau pidana. Kemudian adanya juga kode etik jurnalistik sebagai pengatur. Pers juga wajib memberikan berita yang akurat, berimbang, tidak beritikat yang buruk, dan tidak bercampur fakta dan opini, dan tidak menyampurkan antara fakta dengan opini, dan menghormati privasi, menggunakan sumber yang jelas. Kode etik ini nantilah yang akan menjaga profesionalitas dan mencegah terjadinya delik pers. Seperti yang saya jelaskan dari awal, saya akan menjabarkan beberapa contoh kasus nyata delik pers di Indonesia, yaitu adanya kasus majalah Tempo versus polisi pada tahun 2020. Majalah Tempo membuat karikatur yang dianggap melecehkan polisi. Namun Dewan Pers menyatakan bahwa itu tidak merupakan produk jurnalistik, sehingga tidak boleh dipidana. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hak jawab. Dan juga ada kasus berita hoaks media online. Beberapa media online pernah dilaporkan karena menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, dengan pers yang menyatakan itu melanggar kode etik dan memerintahkan adanya klarifikasi. Dengan contoh-contoh yang saya jabarkan secara ringkasnya tadi, itu menunjukkan bahwa delik pers sering terjadi karena kesalahgunaan verifikasi dan ketidakseimbangan berita dan penggunaan sumber yang tidak jelas. Dalam tantangan delik pers dalam era digital pada saat ini, yaitu adanya maraknya media abal-abal dengan portal berita yang tidak terdaftar. Sebagai perusahaan pers sering memproduksi konten sensasional. Kemudian, campur aduk produk pers dan konten media sosial. Banyak masyarakat mengira konten viral di TikTok atau di Instagram itu merupakan termasuk produk pers, padahal semuanya itu berbeda. Kecepatan informasi melebihi verifikasi. Media sering berlomba menjadi yang pertama, sehingga akurasi terkadang itu diabaikan, dan adanya tekanan ekonomi pada media, model bisnis, media digital mendorong munculnya clickbait atau yang berpotensi menjadi delik pers. Sampailah kita di bagian penutup, yang sebagaimana dapat saya simpulkan segala penjabaran yang saya sebutkan tadi, bahwa delik pers adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik dan produk pers, dan keberadaannya menjadi pembatas bagi kebebasan pers agar tidak melanggar hak orang lain. Pers memang bebas, tapi bukan berarti harus sebebas-bebasnya. Pers harus juga mematuhi undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan tetap mengutamakan akurasi serta integritas dalam setiap pemberitaan. Dengan memahami konsep dasar delik pers tadi, kita dapat mengetahui bagaimana keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam hukum juga dijaga, sehingga pers dapat terus menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi tanpa merugikan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Hikmatul Karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.